Halo semuanya, balik lagi nih sama cerita interior. Hari ini, Mr. JJ akan mengajak kamu jalan-jalan melihat rumah dengan gaya minimalis Skandinavian. Yuk, tonton videonya sampai habis ya. Jadi selamat datang teman-teman. Ini di lantai 1 rumah contoh Alena gitu ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan saya ini ada living room, bisa untuk ruang tamu atau ruang keluarga. Karena ini memang nggak ada sekat-sekatnya, benar-benar luas gitu ya. Dan multifunction juga. Kita bisa duduk di sini. Aduh, empuk banget, enak. Nah, di sini teman-teman bisa langsung gabung sama meja makan. Jadi kita mau nonton TV sambil makan pun juga bisa, karena mungkin lahannya nggak terlalu gede teman-teman ya. Kalau kita misah-misah ruangan pun juga nanti takutnya ruangan yang kepisah itu jadinya lebih kecil. Jadi memang better seperti ini di fullkan. Dan mereka bisa dikatakan good juga ya dalam memilih interior. Kenapa? Soalnya mereka pakai aksen kaca. Jadi kalau teman-teman tahu aksen kaca ini itu bisa buat rumah jadi lebih gede gitu ya, jadi lebih lebar karena mantul gitu kan. Nah, ini ada aksen juga persegi-persegi, besi-besi simetrisnya ini keren, jadi timbul lebih minimalis dan kekinian. Dan mungkin agak ke Skandinavian teman-teman ya, tapi lebih banyak patternnya ya, nggak polos-polos. Skandinavian bukan yang polos-polos, tapi lebih ke yang banyak patternnya. Bisa kita lihat dari karpetnya, terus ini ada di ruang makan ada tekstur kayunya gitu kan, terus ada garis-garisnya juga, jadi ada lengkung-lengkungnya juga, jadi banyak patternnya. Ke sebelah kiri ini ada meja makan teman-teman yang cukup tinggi ya untuk kita gitu ya. Mungkin kita bisa lebih pendekkan lagi supaya lebih kelihatan lega waktu makan, karena kalau terlalu tinggi ini buat kita jadi lebih apa ya, lebih dekat ke plafon gitu. Kalau lebih rendah lebih enak. Terus di sini mereka pakai lampunya ini keren ya, unik, ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan kita adalah dapurnya teman-teman. Dapurnya kok di sini gitu ya? Ya kembali lagi karena kita mungkin lahannya minimalis teman-teman. Jadi memang harus diperhitungkan di mana letak-letak spot-spot kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Kayak misalkan dapur ini di sini, harusnya ada spot untuk dapur di luar, bisa digunakan buat dapur. Tapi nggak apa-apa karena ini represent dari developernya. Tapi aku rasa ini cukup oke, cukup lega, cukup plus gitu ya. Nah, di depan ruang tamu ini itu ada kabinet bawah tangga teman-teman. Nah, yang biasanya kita pakai untuk menyimpan segala barang gitu ya. Nah, ini bisa juga dialih fungsikan jadi rak-rak TV. Nah, ini keren kan. Jadi kita nggak perlu nambah apa ya, kabinet yang timbul-timbul lagi. Nah, tinggal disesuaikan ukuran tangganya, jadi nggak perlu timbul ke sini, sehingga ruangannya bisa lebih gede teman-teman. Nah, ini susunannya, jadi ada lemari. Nah, kita buka. Nah, ini baru bisa buat menyimpan sesuatu, gudang mini lah ya. Itu bisa. Ini bisa buat TV gitu ya. Tapi TV-nya mungkin nggak terlalu gede. Kalau gede mungkin ya ini full bisa buat TV. Tapi nggak ada ruang kecilnya kayak gitu. Nah, di lantai bawah, lantai 1 ini ada kamar mandinya juga teman-teman, di sebelah kanan saya. Jadi kamar mandinya ini juga menyesuaikan ukuran rumahnya, memanjang, bukan biasanya kan kalau rumah yang minimalis ukurannya itu kan lebih ke kotak gitu ya, lebih ke persegi. Ukurannya mungkin sekitar 1x2 atau mungkin 1,5x2, jadi ukurannya hampir sama. Tapi ini enggak teman-teman, ini mungkin sekitar 75 cm kali 2,5 meter, jadi memanjang gitu. Tapi jangan khawatir karena tetap ada kloset duduknya, ada wastafelnya juga, dan juga ada showernya. Bahkan instalasi untuk water heater pun dan stop kontak untuk water heater itu juga sudah ada. Jadi teman-teman tinggal tinggal pasang-pasang aja gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nah, di belakang saya ini ada lahan kosong yang tadi saya bilang bisa dipakai untuk dapur. Nah, ini opsional teman-teman. Bisa teman-teman pakai untuk service area. Ya, service area itu kayak semisal mau cuci-cuci, mau jemur. Nah, itu bisa di sini. Kayak gitu. Jadi space ini bisa kita gunakan opsional sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Kita lanjut ke lantai 2. Let's go.
Oke, nah sekarang kita naik ke lantai yang kedua, teman-teman. Nah, karena di split level itu bisa dibilang 2,5 lantai, bisa dibilang 3 lantai. Nah, kita sekarang lagi ada di lantai yang kedua, gitu teman-teman ya. Jadi dari lantai bawah, ini tangganya cukup miring, teman-teman. Jadi biasanya kan langsung siku-siku ya. Ini enggak, ini cukup lancip gitu ya. Untuk tangga pada umumnya. Di lantai yang kedua ini ada 2 kamar, teman-teman. Ya, ada 2 kamar. Jadi rumah ini itu ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, sekarang kita lagi OTW ke kamar yang pertama, teman-teman. Jadi kamar yang pertama ini kita boleh masuk ya. Ini kan sudah diinteriorin, jadi mungkin agak lebih sempit gitu ya. Tapi ini oke, karena cover semuanya, teman-teman. Ada kabinet untuk laci-laci, kabinet atau laci-laci, gitu ya. Bisa nyimpan barang. Terus di sini kasurnya juga pas gitu ya. Ini sekitar 100 atau 120 ukurannya. Terus ada meja kerja juga, untuk rias bisa, untuk laptopan bisa. Di depannya juga sudah ada kaca, ada lemari juga. Jadi interiornya juga sudah cukup, tapi memang agak lebih sempit, teman-teman. Terus untuk tinggi plafonnya pun juga nggak terlalu tinggi. Ini sekitar ya 3 meteran lah, 3 meteran. Tapi sudah cukup untuk sirkulasi udara. Apalagi di sebelah sini juga disediakan jendela, teman-teman. Bisa kita buka ke atas ke bawah untuk gordennya, dan juga ini kita bisa buka ke luar. Aduh. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua, masih di lantai yang 2. Nah, kamar yang kedua ini lebih gede space-nya, teman-teman. Ini sekitar 2,5 meter kali 3. 2,5 meter kali 3. Nah, ini lebih gede, teman-teman. Kasurnya juga masih kasur sama 100 atau 120. Di sini juga ada interior lengkap, ada kaca, ada meja kerja, tapi ukurannya lebih gede-gede, teman-teman ya. Karena ini ukuran ruangannya juga lebih besar. Untuk ceilingnya juga sama. Mereka di sini pakai aluminium untuk kusennya, dan pintu kayu multiplex gitu ya. Nah, ini dicat juga sama seperti kusennya. Jadi nggak ada perbedaan warna. Itu lebih oke, lebih elegance atau elegan. Oke, kita lanjut ke kamar utama. Jadi kamar utama ini harus ngelewatin satu tangga lagi, teman-teman ya. Beberapa anak tangga. Yang ini mungkin bisa dibilang lantai ketiga atau lantai kedua setengahnya. Gitu ya. Nah, setelah kita lurus ke sini, ini ada kamar mandi yang bisa dipakai bersama. Jadi nggak ada kamar mandi dalam, teman-teman. Terus di sini juga sudah ada kloset duduk, ada shower, ada wastafel juga. Ini juga dibedakan ketinggiannya supaya bisa jadi toilet basah dan kering kayak gitu. Untuk instalasinya juga sudah ada water heater, terus stop kontaknya pun juga ada. Kita langsung masuk ke kamar utama, let's go. Oke, ini dia kamar utamanya, teman-teman. Ini adalah kamar yang paling besar di rumah contoh ini gitu ya. Nah, ini ukurannya queen, sekitar 150-an ukuran kasurnya. Sudah ada lemarinya juga, full sampai ke atas. Jadi tips interior untuk teman-teman semua. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang pengen rumahnya kelihatan lebih lega, lebih tinggi dan lebih gede, interiornya itu harus tinggi full sampai ke plafon. Nah, itulah gambaran dari rumah yang bergaya minimalis Skandinavian. Tertarik dengan gaya rumah ini? Bisa hubungi kami untuk lebih lanjut. Terima kasih. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Bye.